Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada Jemaat GKI Menteng dan juga para simpatisan. Sebagai nats dari panggilan beribadah, saya akan bacakan dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara sekalian, dengan komitmen dan keyakinan, mari kita menghadap dan beribadah kepada Allah. Kita dengan bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 226 ayat 1 dan 5. Dia nobatkanlah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa berada di hadapan Tuhan dalam ibadah ini, dan kita akan membahas satu tema, antisipatif dan bijaksana. Ada banyak hal yang perlu untuk kita persiapkan, sesuatu yang memerlukan keputusan kita hari ini, karena itu sangat menentukan apa yang akan datang atau bagaimana selanjutnya. Dan biarlah kita boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kita dapat mengalami berkat Tuhan melalui pemberitaan firman nanti. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui keberdosaan kita, kerapuhan kita di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, nyatakan itu melalui penyertaan-Mu, melalui apa yang kami butuhkan dan Tuhan cukupkan.
melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami menjadi alat berkat Tuhan bagi kami. Namun Tuhan, kami menyadari betapa kehidupan kami yang telah menerima begitu banyak berkat dari-Mu, kami tidak dapat mewujudkan rasa syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, baik melalui kata, melalui pikiran, melalui perbuatan kami. Tak jarang kami mengecewakan hati-Mu Tuhan, tak jarang kami juga mengecewakan hati orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, yang semestinya kami kasihi, yang semestinya beroleh hidup melalui kehidupan kami. Namun justru sebaliknya, melalui diri kami, mereka mengalami kepedihan, mereka mengalami kesusahan. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan kami kembali dari keberdosaan kami, karena kami datang kepadamu dan kami mengaku dengan sungguh segala dosa-dosa kami. Tuhan, baharuilah kami dan kembalikanlah kami untuk hidup di jalan-Mu. Inilah pengakuan dosa kami Tuhan, kami memohon kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang telah mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh inilah berita anugerah diberikan bagi kita sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 9 hingga ayat 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu akan Tuhan. Kami rindu akan sabda yang sebentar Tuhan nyatakan atas kami. Kiranya kami boleh membuka hati kami, membuka pikiran dan seluruh kesadaran kami untuk menerima firman-Mu, untuk hidup kami dibaharui dan kembali berjalan di jalan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dalam keterbatasan, kami serahkan saudara-saudara kami yang menjadi bagian
dari ibadah ini dan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami semua beroleh berkat dari Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mungkin kita masih ingat bagaimana orang tua kita atau bagaimana kita yang seringkali mengucapkan kata-kata harapan, kadang-kadang dinyanyikan. Harapan yang kita tumpukan kepada anak-anak yang sedang kita timang. Saudara-saudara, biasanya orang tua berharap dan ingin sekali bahwa anak itu kalau sudah gede, kalau sudah besar, dia akan menjadi anak yang pinter. Dan kalau sudah pinter, anak-anak bisa jadi dokter. Nah, biasanya seperti itu. Dan doa orang tua, harapan orang tua, nyanyian orang tua ini ternyata mujarab. Ada banyak orang yang mendapatkan harapan dari orang tua yang pada akhirnya dia bisa mewujudkannya. Dia menjadi orang yang pinter, dia menjadi orang yang berhasil. Dan ini sebuah fakta. Pinter membawa orang kepada keberhasilan. Namun saudara, ada fakta yang lain. Bahwa ternyata mengapa penjara bisa penuh? Mengapa banyak orang dibuat susah? Mengapa ada orang-orang yang kerjaannya bikin ribut? Dan mereka itu siapa? Mereka itu ternyata bukan orang-orang yang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang pinter juga. Jadi barangkali para orang tua bisa kembali mempertimbangkan kalau mengharapkan sesuatu kepada anak kita. Jangan hanya berharap bahwa anak-anak itu akan pinter. Jarang sekali kita mendengar bahwa orang tua itu
mengungkapkan harapannya dan mengatakan, ya, jadilah anak yang bijaksana, ya. Supaya kalau dengan kamu bijaksana, maka kelak kamu akan menjadi orang yang berguna. Jarang seperti itu, saudara. Nah, itu sebabnya jauh lebih tepat sebenarnya kita mengharapkan bagaimana bijaksana itu kita tempatkan lebih daripada sekedar menjadi orang yang pintar. Pintar saja tidak cukup, saudara. Bahkan pintar itu bisa membahayakan. Nah, saudara-saudara, tema kita saat ini adalah antisipatif dan bijaksana. Sebenarnya dari dua kata ini sudah cukup mewakili apa sih sebenarnya yang diharapkan dari kata bijaksana. Bijaksana itu menurut saya sederhananya adalah ketika kita bisa menjadi orang yang mampu mengambil sebuah tindakan-tindakan yang tepat. Yang kita tahu dengan tindakan-tindakan yang tepat itu akan berdampak kepada sesuatu yang baik di masa depan. Jadi tahu bagaimana aku harus bertindak secara tepat. Sebab kalau tidak, saudara, maka yang akan terjadi biasanya adalah kita akan menuai keburukan, kita akan menuai kerusakan, kita akan menuai kehancuran. Saudara dikasih Tuhan, satu kali saya mendapat telepon dari seorang yang saya kenal, baik anaknya, ini saya telepon dari anaknya. Nah, saya diharapkan supaya menyampaikan sebuah berita penting bagi orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah tua, orang tuanya ini juga punya sakit jantung. Dan berita yang harus saya sampaikan, yang dititipkan kepada saya itu adalah berita bahwa anak bungsu, anak yang sangat disayangi, ya, anak yang selama ini betul-betul memberikan rasa bangga kepada orang tuanya, ternyata mendadak meninggal, mendadak dipanggil Tuhan, dan saya harus menyampaikan dalam situasi yang seperti itu, saudara. Jujur saya akui bahwa itu bukan hal yang mudah. Pinter saja tidak cukup, IP 4 cum laude tidak cukup, saudara-saudara. Perlu bagaimana caranya bahwa dengan apa yang saya ucapkan, dengan apa yang saya sampaikan, itu menjadi sesuatu yang tidak, walaupun itu berita yang buruk, tapi tidak akan mendatangkan keburukan. Nah, itu terus terang, saudara-saudara, itu pekerjaan dan pengalaman yang bagi saya sangat sulit untuk saya lakukan. Nah, saudara-saudara, bijak itu sangat perlu. Orientasi dari bijak itu adalah apa yang baik di masa depan, dan untuk itu kita melakukan, ya, bahkan mengantisipasi pada hari ini, pada saat ini, apa yang harus saya lakukan supaya ke depan buahnya, apa yang harus dituai itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak mendatangkan keburukan. Saudara-saudara, kisah yang kita tadi sudah baca bercerita tentang kisah 5 orang gadis dan 5 orang yang bodoh. Saya akan berangkat dari 5 orang yang bodoh, saudara, sebagai lawan dari bijaksana. Dan ini menarik bahwa bodoh tidak dipertentangkan dengan pintar seperti yang biasanya dilakukan oleh orang tua, tapi bodoh dipertentangkan dengan bijaksana. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bodoh itu. Tadi di ayatnya yang kedua dan ketiga dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ini menarik, saudara. Menarik dalam arti kebangetan. Sudah tahu bahwa yang namanya pelita itu baru bisa nyala kalau ada minyak.
Tetapi bagaimana mungkin dia membawa pelita, tetapi dia tidak membawa minyak? Nah, untuk apa pelita itu dibawa? Sudah tahu bahwa minyak adalah sesuatu yang tidak bisa, tidak harus. Berarti minyak itu adalah sesuatu yang penting, yang mesti ada. Ya, kalau tidak itu sama saja seperti orang yang akan menempuh perjalanan jauh, melewati tol yang panjang, dan dia tahu ya, di situ jarak antar pom itu jauh, tetapi dia membiarkan tangkinya kosong. Dia mesti prepare dari awal. Apa gunanya membawa mobil tapi tidak mempersiapkan bahan bakarnya? Ya, apa gunanya membawa pelita tetapi tidak mempersiapkan minyaknya? Dan itu adalah sebuah kebodohan, lawan daripada kebijaksanaan. Karena apa? Udah pasti ujungnya adalah keburukan. Sesuatu yang buruk itu akan terjadi. Yang akibatnya apa? Akibatnya ada sebuah tugas yang sangat penting yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya yang akhirnya tidak bisa dilakukan, yang tidak bisa diwujudkan, dan dia kehilangan kesempatan untuk bersukacita bersama dengan banyak orang, bersama dengan kebahagiaan mempelai. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, pertanyaannya adalah, saudara-saudara, mengapa si perempuan yang bodoh ini bisa melakukan hal yang demikian? Setidaknya, saudara-saudara, saya melihat ada dua hal. Yang pertama, mereka, perempuan-perempuan yang bodoh ini adalah orang-orang yang saya kategorikan adalah orang-orang yang suka menganggap mudah, ya, suka menganggap enteng sebuah atau sesuatu yang sebenarnya penting. Dia menganggap gampang, gampang ya. Nanti kan kita bisa minta ya ke teman-teman yang 5 gadis yang lain, gitu kan. Dia menggantungkan apa yang penting itu kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Ketika orang tahu bahwa orang itu harus memiliki masa depan, tetapi dia menggantungkan masa depan kepada orang lain, saya yakin dia bisa menjadi orang yang kecewa. Sebenarnya yang paling bisa diandalkan itu adalah diri kita, selain tentu saja Tuhan yang nomor satu. Nah, banyak orang itu menyembunyikan pemenuhan atas apa yang sungguh-sungguh diharapkan, itu bergantung kepada orang lain. Seorang anak, saudara, bisa menggantungkan masa depannya, orang tuaku punya harta banyak ini, gitu ya. Jadi dia mengandalkan bahwa orang lainlah yang akan mengambil alih atas apa yang seharusnya dia ambil. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang kerajaan surga. Sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dinantikan, yang orang percaya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Tetapi bagaimana gadis-gadis yang bodoh ini menjadi satu gambaran ya, tentang orang yang mungkin dalam filosofi orang-orang Jawa yang terkenal itu swarga nunut neraka katut ya. Jadi surga ngikut ya. Neraka ya ke bawah gitu. Karena apa? Karena dia bertumpu kepada orang lain. Suami-suami kadang-kadang ya, cukuplah istriku yang rajin, cukuplah istriku yang setia, cukuplah istriku yang kuat doanya. Itu sudah cukup. Seolah-olah kita bisa menyembunyikan tanggung jawab kita dan menggantungkan harapan itu dipenuhi oleh orang lain. Kalau ada lagu sekolah minggu, lagunya sudah sangat lama ya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Yang sempit suci, hidup bahagia. Sesuatu yang arahnya kebahagiaan ternyata harus diraih dengan jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu jalan yang seperti apa, saudara? Jalan yang sempit itu adalah jalan ya,
yang hanya bisa dilalui barangkali hanya oleh satu orang, itu pun sambil badannya agak miring seperti ini. Jalan yang sempit, lorong yang sempit, tidak bisa dilalui rame-rame. Itu ingin mengatakan apa? Itu ingin mengatakan pertanggungjawaban pribadi. Setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi. Kita tidak bisa menggantungkan keselamatan kepada orang lain, tapi bagaimana tanggung jawab pribadimu? Kalau gadis-gadis yang bijaksana itu mengatakan, oh tidak bisa, nanti tidak cukup baik untuk diriku maupun untuk dirimu. Sebaiknya kamu pergi keluar dan kamu belanja, kamu membeli. Ini bukan bicara tentang pelit. Ini bukan bicara tentang tidak setia kawan. Ini bicara tentang tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesadaran bahwa kerajaan sorga itu bicara tentang tanggung jawab pribadi. Mestinya itu akan membuat kita, mestinya itu akan menolong kita, yang akan mendrive kita. Apa yang harus saya kerjakan hari ini? Supaya saya ke depan akan menerima, akan mendapatkan satu buah yang baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menggampangkan, menganggap itu sesuatu yang mudah. Dan kadang-kadang saudara, kita juga menjadi orang yang mudah ya, mengukur, menggampangkan itu kadang-kadang mengukur segala sesuatu itu seolah-olah ada di dalam frame berpikir kita. Ah, gampang ya, nanti begini, nanti begini. Bahkan Tuhan pun juga seperti itu. Ah, nggak apa-apalah, nanti bertobat itu nanti sajalah. Nanti kalau sudah lewat, kalau sudah pensiun, ya sudah nggak bekerja, nah baru di situ saya bertobat. Kalau sekarang masih susah, mau bertobat masih susah, godaannya masih banyak. Mau bertobat nanti sajalah kalau sudah tua, ya. Kalau sudah mendekati kematian seperti penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus, kan begitu juga bisa. Seolah-olah semuanya itu kita frame di dalam cara berpikir kita. Padahal ternyata kenyataannya tidak demikian. Siapa yang bisa memastikan, siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa hidup semenit ke depan ya. Banyak orang yang sebelumnya tidak ada kendala, tidak ada masalah apa-apa, tetapi ternyata hidupnya harus berakhir tanpa dia menduga, tanpa orang lain juga menduga. Tidak bisa di frame, tidak bisa diukur. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan. Jadi lawan dari menggampangkan itu ya menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang memang sulit, dan sesuatu yang sulit itu memang memerlukan sebuah kerja keras. Upaya untuk bagaimana hidup benar sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Nah, saudara, yang kedua, selain menggampangkan, sebenarnya orang-orang ini, perempuan-perempuan yang bodoh ini, gadis-gadis yang bodoh adalah orang-orang yang dia tahu gitu ya, ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang penting, tapi dia tidak mau tahu. Seperti hamba yang diberikan kepercayaan 1 talenta ya. Dia tahu apa yang semestinya dilakukan, tapi kadang-kadang dia tidak mau tahu. Dan ketidakmautawan itu sebenarnya merupakan bagian untuk menyembunyikan kemalasan dan ketidakpedulian. Kalau dia harus mempersiapkan minyak lebih dulu, ya, ngapain, nanti sajalah, ditambah tadi kan, menggampangkan, dan sebenarnya itu bagian dari kemalasan yang ada dalam dirinya. Dan kemalasan itu sebenarnya saudara, kalau kita belajar dari perumpamaan 5, 2, dan 1 talenta, seolah-olah 1 tetap menjadi 1 itu tidak ada kerugian apapun. Saya ingin katakan bahwa itu sebenarnya kerugian yang luar biasa. Karena nilai 1 talenta pada detik ini itu akan berbeda dengan nilainya dengan tahun depan.
sebagai sebuah investasi, ketika satu tetap menjadi satu dalam waktu yang sekian lama, ya, itu bukannya tetap, tapi justru menghabiskan, kensam, bukan produktif. Hamba yang 2 talenta, hamba yang 5 talenta adalah hamba-hamba yang produktif, yang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan sepenuhnya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta adalah hamba yang malas, yang tidak peduli. Saudara-saudara, antisipatif. Orang yang antisipatif itu artinya orang yang bisa membaca ke depan dan memutuskan apa yang harus saya lakukan hari ini. Pastilah dia adalah orang-orang yang peduli. Pastilah dia adalah orang-orang yang tidak dikuasai oleh kemalasan. Banyak hal, saudara, yang kita lakukan dalam kehidupan kita barangkali lebih disemangati, lebih dinafasi oleh kemalasan dan ketidakpedulian. Kita hanya berpikir bagaimana nanti aja lah gitu. Tapi nanti pada ujungnya ketika kita harus berhadapan dengan pertanggungjawaban, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita belajar agar kita menjadi orang yang tidak mudah menganggap gampang terhadap kehidupan. Menjadi orang yang tidak menganggap gampang terhadap kasih karunia Tuhan yang besar. Yang kadang-kadang saking cuma-cumanya kita anggap sebagai sesuatu hal yang murahan. Mari kita juga belajar menjadi orang-orang yang peduli. Bukan hanya peduli terhadap diri kita sendiri, peduli terhadap tanggung jawab kita, tapi juga peduli terhadap banyak orang, karena tugas panggilan kita adalah menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang bisa menularkan hal yang baik, menjadi orang-orang yang bisa membangun surga bagi banyak orang dan bukan hanya bagi diri kita sendiri. Dan itu tak mungkin bisa terjadi bila mana kita tidak menjadi orang yang antisipatif, orang yang mau memutuskan apa yang seharusnya saya lakukan pada hari ini dengan tepat, dengan bijak, sehingga ke depan pada akhirnya kita akan mengalami apa yang baik dan bukan sebaliknya kehancuran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang dan mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami boleh mengalami ibadah ini, perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Tuhan, mungkin selama ini kami menjadi orang yang menganggap mudah sesuatu yang semestinya penting, menganggap murah sesuatu yang mestinya berharga. Apa yang Tuhan karuniakan bagi kami
keselamatan yang telah Tuhan upayakan, yang telah Tuhan perjuangkan, seringkali tidak kami sambut dengan sesuatu tanggung jawab. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika firman-Mu menegur kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bijaksana. Tahu bagaimana mengantisipasi apa yang harus kami lakukan hari ini untuk apa yang ingin kami raih di depan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami bersama dengan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami juga membawa dalam doa kami pergumulan dari umat-Mu. Jemaat Tuhan di GKI Menteng yang telah Tuhan berikan kepercayaan untuk menjadi bagian dari persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tempat ini, bahkan di tempat lain. Namun karena situasi yang terjadi, karena pandemi yang saat ini masih belum melandai, Tuhan, Engkau yang akan menolong kami untuk kami dapat menemukan bentuk baru, cara baru, sesuatu yang baru yang bisa tetap membawa kami kepada persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang kami lakukan. Kami sadar Tuhan bahwa situasi ini tidak mudah. Tantangan kami bukan hanya persoalan tidak ke gereja atau tidak berkegiatan, namun juga pergumulan hidup, tantangan dalam pekerjaan, tantangan karena penghasilan yang bisa berkurang bahkan mungkin hilang. Bukan hanya diri kami tetapi juga banyak orang. Maka Tuhan kiranya Engkau menolong kami supaya dalam situasi seperti ini justru kami menjadi orang-orang yang dapat menyatu. Kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang belajar hadir bagi pergumulan yang lain. Kami menjadi satu kesatuan yang saling menopang dan saling menguatkan, saling memberikan inspirasi bahwa kehidupan ini masih layak untuk terus dijalani dengan penuh pengharapan. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga dengan segala tanggung jawab yang dimiliki, baik dalam urusan penghidupan, urusan untuk kebutuhan kesehatan, kebutuhan studi bagi anak-anak, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tuhan, Engkaulah pemelihara kehidupan kami. Kalau Engkau sudah menciptakan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan dan kepercayaan untuk mengolah bumi, mengolah apa yang bisa kami upayakan dalam tantangan kami hari ini. Kiranya itu juga menjadi cara Tuhan menopang dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami ini. Engkau tahu betapa tidak mudahnya pemerintah kami harus memimpin bangsa ini untuk mengalami sesuatu yang baik. Karena di sana sini ada saja orang-orang, kelompok-kelompok yang memang tidak bersehati dan berseberangan, yang jiwa dan tujuannya seringkali bukan untuk membangun kehidupan bangsa, namun karena kepentingan pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, jauhkanlah bangsa kami ini dari hawa nafsu, keinginan untuk terus berorientasi kepada diri sendiri. Ajarkanlah kepada kami untuk juga mau menempatkan kehidupan orang lain menjadi bagian dari kebahagiaan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan bangsa kami ke depan dan para pemimpin kami dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ibadah kami, namun akan melanjutkannya melalui ibadah keseharian kami. Tuhan akan terus menolong kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Di situ kami merasakan pimpinan, perlindungan dari Tuhan.
Dan dimanapun kami berada, di situ nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami bawa, kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan, dan dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Matius 6 ayat 3 sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan NKB 199 ayat 1 sampai 2. Bukan karena upahmu. Sedekah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihnya pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat sekalian, kita naikkan doa persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pagi hari ini untuk mempersembahkan persembahan syukur kehadirat-Mu. Tuhan, persembahan ini adalah sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala berkat Tuhan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini, dan juga berkatilah akan tangan-tangan majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sangka kala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.